Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demam guys, demam. Oke, apa kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti aku janjikan, untuk konten kali ini kita akan ngebahas beras. Dan isu-isu beras ini memang berhembus kencang, memang nyata, tapi pihak sana ditutup-tutupi, apalagi konten-konten seperti ini, peristiwa-peristiwa seperti ini buat para penjilat-penjilat ini nggak akan berani mereaksi. Mereka hanya berani mereaksi video-video yang merendahkan Indonesia, ya, Indonesia tertinggal dari Malaysia, gelap, Indonesia gelap, jalannya sempit, Konoha, di Konoha nggak besar di Malaysia, jangan main-main dengan Malaysia, orang Malaysia terlalu kaya, bla bla bla. Itulah penjilat-penjilat yang suka mereaksi video-video tersebut. Dan untuk saat ini aku akan sekali-kali aku mereaksi video dari Indonesia masalah beras, masalah Malaysia, pihak Malaysia Mat Sabu yang datang ke Indonesia untuk ingin import beras dari Indonesia. Oke, kita simak videonya dulu, dan selepas videonya aku akan memberi satu tanggapan masalah beras ini. Kalian pasti menunggu, kalian pasti nggak sabar. Banyak yang komen, Bang, bahas isu masalah beras. Oke, kita lihat dulu videonya. Coba bayangkan ini, negara yang dulu nyinyir, yang lidahnya ringan bilang Indon miskin, yang hobinya menghina TKI, yang tertawa saat kita susah, hari ini datang membawa map, senyum kaku, dan permohonan. Iya, mereka datang ke Jakarta. Bukan untuk pamer, bukan untuk konferensi besar, tapi untuk satu hal yang sangat sederhana. Tolong bantu kami. Beras mereka menipis, kelapa pun langka. Tenaga kerja sepi. Pekerja lokal maunya duduk di kafe, kerja di ASI. Yang kerja kasar maunya dari luar, maunya dari Indonesia. Dan saat semua mulai runtuh pelan-pelan, mereka akhirnya sadar. Bangsa yang dulu mereka hina, sekarang justru yang mereka butuhkan. Coba lihat deh, siapa tuh? Itu loh, Bang Mat kita. Bang Mat. Mat Sabu, sama si Zahid Hamidi. Menteri. Wakil Perdana Menteri Malaysia. Loh, kok mereka ada di Jakarta? Bukan liburan, bukan jalan-jalan, bukan juga cari rendang Padang. Mereka datang buat ngemis kerjasama. Iya, minta tolong ke Indonesia. Kenapa? Karena Malaysia lagi keteteran. Beras langka. Kelapa susah. Tenaga kerja, jangan tanya, kosong. Pekerja lokal di sana katanya malas kerja kasar. Maunya santai, gaji tinggi, subsidi jalan terus. Nah, sekarang bingung. Restoran sepi karyawan. Kedai tutup karena nggak ada tukang masak. Dan akhirnya, siapa yang dicari? Orang Indonesia. Iya, kita. Lagi-lagi, kita. Padahal, coba ingat baik-baik. Duit kamu murah. Indon miskin. Mau beli beras. Joget dulu, satpol. Kalimat-kalimat itu masih segar. Masih ada di kolom komentar medsos. Masih kita temukan di video-video viral. Masih jadi bahan hinaan netizen tetangga. Tapi sekarang mereka datang. Dengan rombongan, dengan jas rapi, dengan muka serius tapi harap-harap cemas. Minta dua hal. Pertama, ekspor beras dari Indonesia. Kedua, kirim lagi pekerja migran. Ironi? Sangat. Lucu? Jelas. Tapi ini bukan drama, ini kenyataan. Betul. Indonesia, sekarang beras kita justru makin percaya diri. Beras, produksi naik, 13 ton. Teknologi pertanian. Jalan terus, lahan sempit, panen bisa 13 ton per hektar. Itu bukan mimpi, itu realita. Kita pakai drone buat semprot pupuk. Sensor tanah, EI buat prediksi panen. Ini bukan sekadar tani, ini revolusi. Dan pemerintah kita tahu prioritas. Prioritas rakyat. Stabilitas pangan dalam negeri dulu. Rakyat sendiri jangan sampai lapar. Jangan sampai kita kirim beras keluar, tapi rakyat sendiri antre beras ke pasar. Jadi, pas ditanya soal ekspor, betul. Jawaban Menteri Pertanian kita tegas. Belum bisa. Kita fokus jaga kebutuhan dalam negeri dulu. Tegas. Elegan. Tapi ngena. Malaysia bisa belajar. Kita terbuka. Tapi jangan minta disuapi. Jangan minta ekspor kalau belum siap beli dengan harga pantas. Jangan minta tenaga kerja kalau masih ada diskriminasi. Jangan ajak kerjasama. Oke guys, itu adalah salah satu video yang aku temukan. Statement itu aku rasa betul 100%. Dulu menghina, duit kamu murah, kamu kerja pergi Indonesia nak kerja apa?
duit kamu murah kepala otak kau murah. Oke, masalah beras memang isu yang sangat-sangat sudah viral, tapi di Malaysia aku rasa nggak ada, karena media Malaysia di Indonesia bumi dan langit, perbedaan itu bumi dan langit. Seperti yang Khairi Jamaluddin kalau nggak salah, dia bilang perbedaan media di Indonesia dan Malaysia itu sangat-sangat nampak, dan bila dibandingkan media di Malaysia terlalu kerdil dibandingkan dengan di Indonesia. Jadi oke, aku akan menyoroti para penjilat-penjilat ini. Mereka nggak akan berani mereaksi video-video seperti ini. Aku yakin 100% mereka nggak akan berani mereaksi video-video yang Malaysia ini membutuhkan Indonesia. Malaysia ini tertinggal selangkah lebih maju dari Indonesia dari segi kereta cepat, masalah beras. Mereka nggak akan berani mereaksi. Mereka hanya bisa berani mereaksi itu Konoha dibandingkan ini, jangan main-main dengan orang Malaysia kaya. Nah itulah. Jadi Pak Menteri Pertanian Indonesia sudah mengatakan prioritas utama adalah rakyat Indonesia, karena kestabilan pangan negeri Indonesia itu diutamakan. Jadi tidak mengekspor beras, lain dari dulu mengekspor tapi kekurangan, sangat-sangat langka. Jadi untuk saat ini prioritas rakyat Indonesia diutamakan, tidak untuk mengekspor apalagi ke Malaysia, jadi tidak boleh. Oke, berita-berita seperti ini rakyat Malaysia, netizen Malaysia akan menyangkal. Seandainya ini terjadi, Indonesia mengekspor ke Malaysia, Malaysia membeli beras Indonesia, pasti mereka bilang seperti ini. Ingat, Indonesia mengekspor ke Malaysia, itu bukti Malaysia membantu perekonomian, membeli beras di Indonesia. Seperti memutar balikkan fakta, akan berselit lidah seperti itu. Aku paham dengan otak-otak bangang mereka ini, aku paham. Netizen mereka ini aku paham. Jadi seperti yang di video tadi katakan, masalah TKI tadi, selagi ada diskriminasi jangan hantar tenaga kerja ke Malaysia, karena seperti yang kita tahu banyak sekali case-case yang mereka tidak terlalu diekspos, pendarahan, penyiksaan, tidak membayar gaji. Jadi berita-berita seperti itu sangat-sangat kurang. Jadi untuk sekali lagi kereta cepat Indonesia ada melangkah satu langkah lebih dari Malaysia. Masalah beras Indonesia menang lagi. Apalagi masalah jalan sempit. Masalah jalan sempit itu bukan jalannya sempit, otak dia orang itu sempit, otaknya yang sempit. Yang memberitakan jalan sempit itu bukannya jalannya sempit, otaknya yang sempit, cara berpikirnya itu sempit. Jadi untuk ekspor beras ini sudah deal. Mat Sabu datang ke Indonesia meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke Malaysia, karena di Malaysia kekurangan beras. Ada yang komen, netizen tadi ada yang komen, saya di Malaysia sudah lama, memang di market itu banyak beras, tapi beras import semua beras dari luar. Dan mungkin ingat kan, duit kamu murah lu kan, mau beli di Indonesia murah lah. Sekarang tahu kan, Indonesia tak akan bawa beras itu keluar. Prioritas utama rakyat Indonesia. Jadi jangan harap. Banyak netizen yang berharap Indonesia jangan mengekspor ke Malaysia. Ini bukan masalah dendam, ini bukan masalah benci, ini masalah harga diri. Kalian selalu menghina, kalian selalu mencaci maki Indonesia. Jadi aku buat kreator, YouTuber yang penjilat tuh, tolonglah sekali-sekali memberikan satu reaksi video seperti ini. Tunjukkanlah kalau negara kamu tuh lebih selangkah lebih maju. Jangan selalu menghina negara kamu sendiri, jangan selalu kamu meremehkan negaramu sendiri. Malulah sedikit. Masih siapa? Zainal Story, Toha, dan banyak lagi lah. Ada yang di komen tuh, rakyat Malaysia, netizen Malaysia komen seperti ini guys. Zainal Story Toha itu adalah orang yang berpendidikan, sangat bijak, berpikiran yang positif, berpikiran yang maju, sangat cerdas, sangat cerdik, bukan seperti admin di channel ini. Cici bijak kepala otak, dia bijak, bukan bijak tapi penjilat. Netizen Malaysia ini suka kalau orang Indonesia ini membangga-banggakan negara mereka tuh, suka berbunga-bunga hati dia tuh, berbunga-bunga. Kalau orang Malaysia membanggakan Malaysia itu wajar, seperti aku orang Indonesia membanggakan Indonesia. Tapi orang Indonesia membanggakan Malaysia, membanggakan nggak apa-apa.
tapi jangan memburukkan, merendahkan, menjelek-jelekan. Itu bukan, itu namanya jancuk. Oke, masalah beras lagi. Kalau nggak percaya, netizen Malaysia, kalau nggak percaya, aku tunjukin nih di jalan depan rumahku, di sebelah jalan tuh bukan hanya tar, tapi semua dipenuhi dengan padi. Memang untuk saat ini ketahanan pangan Indonesia memang sangat-sangat bagus. Petani banyak, musim padi ini memang sangat-sangat melimpah. Sebab itulah kalian datang ke Indonesia untuk meminta Indonesia mengekspor ke Malaysia. Itu bertanda kalian membutuhkan Indonesia dari segi padi, beras, dari segi tenaga kerja Indonesia. Kamu nggak usah sombong, kamu nggak usah banyak cakap masalah kami tidak membutuhkan Indonesia lah, TKI lah, lancau. Yang buat bangunan, yang buat jalan itu siapa? Siapa? Aku cakap itu siapa? Kalian mau? Bancu simen mau? Bancu simen? Tuh dulu aku pernah cerita di konten aku sebelumnya, jembatan Pulau Pinang tuh, itu company aku yang buat. Pihak pemaju menyarankan semua harus prioritas harus Bumi Putra. Ada 30 ke 40 orang masuk, tak sampai sebulan resign semua. Ada 2-3 orang. Aku tanya mereka, panas, kerja teruk, mau buat jembatan, mau buat bangunan, buat semen, tahu. Nanti kalian beralasan, buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau harus kerja kasar? Habis orang Malaysia semua sekolah tinggi-tinggi, semua berpendidikan tinggi-tinggi, semua harus bekerja di office. Kalau kalian masih membutuhkan pekerja asing dari luar, nggak usah menghina, nggak usah merendahkan. Itu saja. Hukum alam, karma itu ada. Sekarang orang minta beras, di Malaysia kekurangan beras. Malaysia ini kalau tak import beras, habis. Kau tengok di market-market tuh, import semua, beras dari luar semua. Kalian berdalih kami sekolah tinggi, buat apa kerja kasar, buat apa kerja susah-susah, panas-panas, ada sijil tinggi-tinggi, buat apa? Takkanlah semua satu Malaysia itu ada sijil. Yang orang Johor tuh pergi Singapura tuh takkan ada sijil. Semua takkanlah sekolah tinggi-tinggi. Jadi aku heran dengan kalian. Aku heran dengan kalian. Beras, oh beras. Oras bah. Oke guys, untuk beras. Kadang aku mau gelak nih. Aku gelak bukan menghina mereka. Aku gelak sama mereka penjilat tuh. Aduh. Tak habis-habis kau buat video macam tuh. Kau tak habis-habis mereaksi video selalu. Konon katanya ini suatu tertinggal. Jangan main-main dengan Malaysia. Orang Malaysia semua kaya-kaya. Tobol, ngerti gak tobol? Aku harap gak di-banned YouTube nih, aku kasar-kasar terus. Oke, saya jumpa lagi, dan apa yang mau kalian bahas, tulis di kolom komentar dan aku akan terus mengebahas. Ingat, aku membuat konten, aku bertujuan untuk melawan mereka yang selalu menghina Indonesia. Apalagi YouTuber Indonesia yang selalu merendahkan bangsa sendiri. Aku akan terus melawan. Dan bila ada kasus-kasus, silakan kalian komen, aku akan ngebahas di channel aku ini. Oke guys, semoga beras kita melimpah, rakyat kita makmur, dan selalu rakyat Indonesia diberikan kemudahan dari segi apapun. Semoga kita diberikan kesehatan untuk mencari rezeki yang halal. Rokok haram, ada yang rokok haram. Oke, aku akan cerita sedikit. Ada yang bilang rokok ini haram. Kemudian para kiai NU mengatakan, jika rokok haram, habis gimana dengan nasib jalan, gimana dengan nasib fasilitas-fasilitas negara? Karena cukai pajak rokok ini sangat-sangat besar, dan cukai ini akan dibuat pembangunan. Nah, kalau di Malaysia apa yang cukai? Cukai apa? Ayo, komen. Nanti aku dibilang hoax, aku dibilang fitnah, aku dibilang tak ada data. Togel di Indonesia itu haram, tak boleh. Kalau di sana
Di kedai-kedai itu ada jual Magnum Toto, resmi, ada cukai. Nah, itu kalau buat jalan-jalan. Oke guys, jumpa lagi di video berikutnya. Dan yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, biar channel ini terus membombardir, channel ini terus menghajar mereka yang selalu menghina Indonesia. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, salam tetot.